Bab 2. Asisten penyembuhan menghadapi konflik setelah saya meninggalkan kamar Ellen, saya sendirian. Aku juga meninggalkan Setsuna bersama Ellen. Bagaimanapun, dia ingin memikirkannya sendiri. Lanjutkan bermeditasi di tempat terindah di kerajaan di Oral, taman yang dibangun oleh Putri Flare. Sekarang aku dalam situasi ini, apakah semuanya hilang? Seperti yang diharapkan dari ahli strategi peringkat tertinggi. Ini parah dan akurat. Petik 2. Saya mengerti apa yang Ellen mengatakan. Kita hampir hilang. Meski mulai sekarang kami akan terus bermain sebaik mungkin, itu tidak cukup untuk menang. Mulai sekarang, kita membutuhkan kesalahan musuh atau keajaiban terjadi untuk membalikkan peran. Mustahil untuk berpikir bahwa Bullet akan gagal, dari awal kita hanya bisa berharap keajaiban. Jika saya menyingkirkan sisi sentimental saya bisa menggunakan sandiwara, kata Ellen. Jika saya mengorbankan Eva dan meminjam kekuatan Caladrius burung ilahi, saya dapat menciptakan peluang kemenangan atau, sebaliknya, segera mengambil hati Eva dan kembali ke masa lalu. Tanpa ragu ini adalah langkah terbaik. Wajar jika dia bersikeras. Saya mengerti itu. Lagi pula, bahkan jika dia membunuh Eva, jika aku kembali ke masa lalu, dia akan hidup kembali. Tidak ada pengorbanan yang bisa memberi kita hasil yang lebih baik. Tetap saja, hatiku berteriak tidak. Jika saya melakukan ini, saya tidak akan pernah menjadi diri saya sendiri lagi. Emosi yang tidak perlu mengikat saya. Namun, tidak masuk akal untuk menghapus rantai ini. Saya memutuskan untuk bertindak dengan cara berpikir saya untuk membangun dunia yang ideal untuk dipercaya. Itu sebabnya saya tidak akan memilih bagian yang mengorbankan Eva. Aku akan meletakkan ide itu di beberapa sudut pikiranku. Mungkin setelah operasi ini saya tidak akan bisa mengatakan bahwa saya tidak bergantung pada orang lain. Jika saya gagal, saya tidak akan menyesal menjadi mainan 24S. Peluru. 25. Peluru pasti akan memperkosa dan mengekspos wanita saya di depan umum. Dia akan mencoba untuk mengambil semua yang saya suka untuk memonopoli saya. Dia orang seperti itu. Dapatkah harta benda saya, kekasih saya, mainan saya menanggung penderitaan seperti ini? Jika takdir itu terpenuhi, keputusan seperti apa yang akan saya buat? Hari itu, saya menyelesaikan semua persiapan yang tertunda dan bersiap untuk pergi. Kemarin saya memberi Ellen dan Kureha banyak cinta. Saya kebetulan berpikir untuk mengindahkan permintaan Anda untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi. Meskipun mungkin saya bisa, saya pikir tidak apa-apa. Dan sekarang, kami akhirnya mulai bergerak untuk mengalahkan Bullet. Pertama, ada dua hal yang harus diprioritaskan. Pertama, kembalikan Pangeran Ras ke tanah airnya, Kerajaan Enlita. Saya ingin Anda menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Gransbah. Karena saya baru saja mengumpulkan elit kerajaan di Oral, jika mereka menghadapi binatang hitam, mereka akan dirugikan dan saya tidak berpikir mereka bisa mengantar Anda ke Kerajaan Enlita. Terutama karena itu akan memakan waktu lama. Karena kami satu-satunya yang dapat dengan aman mengangkutnya lebih cepat dari orang lain, saya tidak bisa mempercayai orang lain dengan itu. Jadi, kita harus pergi ke tempat Hawa dan meminjam kekuatan iblis dan monster iblis, dan menerima pengetahuan tentang burung ilahi. Juga tidak ada orang yang bisa kupercayai itu. Itulah mengapa perlu bagiku untuk pergi ke wilayah Raja Iblis melalui alam Enlita. Kearugan Yi-sama, semoga berhasil. Maaf Ellen, sekarang kamu harus terus beroperasi dari sini sendirian. Ya, aku mengerti. Cemberut Fu, aku sudah mempersiapkan negara ini untuk terus beroperasi tanpaku. Tidak masuk akal jika aku tidak bisa pergi ke kearugan Yi-sama. Itu tidak benar. Justru karena negara dapat diatur tanpa kehadiran Anda dapat mengesampingkan administrasi negara untuk fokus pada rencana menentang Bullet. Ini pencapaian yang luar biasa. Aku senang dipuji, tetapi bahkan jika kamu mengatakan itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ellen menggembungkan pipinya. Ini adalah sikap yang tidak dapat saya bayangkan dari ahli strategi yang cakap dan berpikiran dingin. 26. Kureha, aku minta maaf karena memintamu untuk menemanimu. Tidak perlu meminta maaf. Sebaliknya, aku senang Kearuga bergantung padaku. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan Ellen mati. Petik 2. Aku memintamu. Jika kami kehilangan Ellen, kami tersesat. Dan hanya kamu yang bisa melindungi Ellen. Saya juga akan meninggalkan Sword Saint Kureha di sini. Ini adalah kerugian besar dari kekuatan perang, tetapi tidak ada cara lain. Saya tidak bisa kehilangan Ellen untuk musuh. Oleh karena itu, mulai sekarang,
Anggota yang akan pergi ke kerajaan Enlita dan kemudian ke wilayah Raja Iblis adalah aku, Setsuna, Freya, Guren, dan Pangeran Kasta. Ke Arugasama, kita bisa pergi kapan saja. Pesawatnya juga sudah siap. Setsuna dan Freya sudah naik ke pesawat. Pangeran Balapan, biasanya saya akan menangani ini dengan lebih hati-hati. Tapi kali ini saya menyerah pada segalanya kecuali kecepatan. Petik 2. Untuk membuat pesawat lebih ringan, barang bawaan yang kita bawa minimal. Makanan yang dimuat hanyalah makanan kaleng dan air. Ini akan menjadi perjalanan sederhana yang akan membuat marah kerajaan manapun. Ini akan diterima dengan baik. Sebaliknya, jika seseorang mengusulkan kepada saya sesuatu seperti perjalanan dengan kereta yang luar biasa dan pengawalan yang luar biasa dalam keadaan seperti ini, saya akan berharap itu adalah negara ini. Sekarang waktu adalah hal yang paling berharga. Karena itulah lamaran Ellen Kun sangat luar biasa. Saya akan menerima kondisi ini. Sama sekali tidak ada keluhan di pihak saya. Petik 2. Terima kasih. Kami menantikan upaya negara Anda. Ellen mengucapkan terima kasih dengan sikap anggun. Kemarin setelah itu, Ellen mengadakan konferensi dengan Pangeran Brit. Isinya adalah aliansi antara kerajaan Dioral dan kerajaan Enlita, dan bagaimana menghadapi kerajaan Gransbah mulai sekarang. Karena mereka berdua melihat hal-hal pada tingkat yang sama, tetapi di atas segalanya, karena mereka setuju bahwa keadaan tidak memungkinkan memikirkan keuntungan pribadi belaka, banyak hal diputuskan tanpa masalah. Mampu melakukan itu adalah bukti bahwa keduanya bukan orang biasa. 27. Tuan, ayo cepat. 28. Guren, bukankah kamu membenci pesawat itu? Saya sedikit terbiasa. Juga, saya menyadari. Bahkan jika kita jatuh, Guren tidak akan mati. Petik 2. Untuk meringankan badan pesawat, Guren mengangkangi bahuku, bermain dalam keadaan anak rubahnya. Saat ini Guren benar-benar menggemaskan. Oke, ayo pergi. Pertama ke kerajaan Enlita. Petik 2. Iya. Aku belajar membaca peta agar tidak tersesat. Pergi. Cepat, terbang. Petik 2 titik titik titik. Aku akan senang jika kamu bergegas dan fokus pada keselamatan kita. Kemudian, dengan semua orang di dalamnya, pesawat itu lepas landas dengan angin Freya. Semoga semua tenang di kerajaan Enlita. Dia. Perjalanan memiliki tujuan. Konfirmasi apakah negara-negara lain di dunia tenang atau tidak. Beberapa negara sudah ditelan. Kita tidak dapat menyangkal kemungkinan ini. Itulah mengapa saya berniat untuk terbang di atas beberapa negara sambil mengetahui, sejauh mungkin, situasi di masing-masing negara. Asteris asteris asteris. Klaim Freya bahwa dia sudah terbiasa adalah benar. Kami terbang dengan kecepatan sedikit lebih cepat daripada yang bisa ditangani pesawat. Terbang lurus tanpa salah arah. Dia. Penerbangan yang ideal. Bagaimana kabarmu, ke Arugasama? Ini sempurna. Saya tidak punya kata-kata. Setelah mengatakan itu, Freya sedikit meningkatkannya. Kecepatan. Dia menyenandungkan sebuah lagu oleh. Suasana hati yang baik. Tuan pahlawan penyembuh. Seperti yang saya pikirkan, ini luar biasa. Tidak bisakah saya memproduksinya secara massal? Petik 2. 29. Saya merasa seperti pangeran perlombaan telah mengatakan ini sebelumnya. Kurasa begitu, tapi aku tidak punya bahannya, dan bahkan jika aku bisa melakukannya, dia tidak akan bisa terbang dengan baik tanpa penyihir tingkat tinggi. Sejujurnya, dibutuhkan banyak tenaga untuk terbang. Setelah produksi massal, tidak akan mudah untuk mengumpulkan pilot. Itu memang benar untuk saat ini. Tapi saya pikir jika Anda menambahkan perbaikan dan menyingkirkan bagian yang tidak berguna, itu akan mengurangi kekuatan yang dibutuhkan untuk terbang dan meningkatkan jumlah orang yang bisa menaikinya. Juga, mungkin kamu bisa mendapatkan sumber kekuatan yang tidak bergantung pada sihir. Jika demikian, itu bisa mengubah cara terjadinya perang, distribusi barang, semuanya. Petik 2. Petik 2. Yah, mungkin ada masa depan seperti itu. Tapi kita harus melakukan sesuatu dengan bulat untuk mencapai masa depan itu. Petik 2. Itu benar. Kita sekarang berada di ambang kemungkinan kepunahan umat manusia. Tapi, ada sesuatu yang membuatku khawatir selama beberapa waktu. Dunia seperti apa yang diinginkan oleh pahlawan Weapon? Peluru. Petik 2. Dunia yang dicita-citakan bulat. Dalam kata-kata Anda, surga yang dikelilingi oleh anak-anak cantik pilihan Anda. Jadi yang Anda inginkan adalah menghentikan waktu anak-anak ini agar mereka tetap cantik selamanya dan terus mencintai mereka. Petik 2. Kalau begitu, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Ini adalah teori yang ekstrim, tapi saya pikir akan lebih baik untuk menyerah.
Kami ingin membawakan Anda semua anak cantik yang Anda inginkan. Atau jika Anda lebih suka, kami akan memilih seorang putra yang cantik, kami membesarkannya dan menawarkannya setiap tahun. Selama itu tidak menghancurkan negara kita. Petik 2. Tawarkan dia pengorbanan untuk membuatnya tetap tenang. Ini seperti dewa jahat atau semacamnya. Petik 2. Itulah tepatnya. Ini bukan lagi manusia, tetapi spesies itu. Kita harus bersedia menerima kerusakan jaminan kecil ini. Petik 2. Sekarang Anda menyebutkannya, itu benar. Jika kita mendapatkan perdagangan ini, kemungkinan besar kita akan mengorbankan 10 atau 20 orang per negara setiap tahun. Harus dikatakan bahwa itu adalah biaya operasi yang luar biasa. Tetapi dalam membuat kesepakatan ini, kami mempertaruhkan nyawa. Risiko menjadi binatang hitam sangat tinggi. Petik 2. Aku setuju. Tapi, sudahlah. Saya juga akan menjelajahi rute ini. Anda harus menggunakan semua kemungkinan gerakan. Petik 2. Dia tentu saja berwawasan luas dan fleksibel. 30. Jadi mungkin saya bisa berbicara tentang strategi kami. Kerajaan di Oral, tidak, Ellen juga memikirkan bagian itu. Bulet terobsesi denganku. Kami akan memberi Anda makan anak-anak, dimulai dengan saya, dan bersumpah taat. Petik 2. Begitu, karena Ellen adalah seorang gadis, aku pasti akan memikirkan hal seperti itu. Tapi ini adalah pertunjukan yang sederhana. Selama lawan mempercayai kita, alam di Oral tidak akan menerima kerusakan apapun, dan selama aku menjadi peliharaan bala, aku akan mencari kesempatan dan membunuhnya. Petik 2. Pangeran Ras tertawa. Kamu cukup percaya diri. Tidak hanya Anda tidak akan aman. Saat kamu gagal, alam di Oral akan dihancurkan karena pembalasan. Kamu, menurutmu apakah itu ide yang baik untuk memberitahuku? Jika Anda memberikan informasi semacam itu seperti itu, bahkan kerajaan Enlita tidak akan mencoba membantu Anda. Petik 2. Itu karena kita adalah sekutu. Untuk memulainya, jika aku tidak bisa mempercayai kerajaan Enlita, tidak ada yang bisa dilakukan. Jangan sampai Anda merusak rencana kami dengan gerakan yang tidak berguna, saya harus memberitahu Anda segalanya. Petik 2. Yah, itu benar. Aku berjanji. Aku tidak akan mengganggu mereka. Saya percaya dengan kata-kata itu. Sebaliknya, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan selain percaya. Setelah melewati awan, pandangan kita langsung melebar. Pangeran Ras mencondongkan tubuh ke depan. Hahaha, dan untuk berpikir aku akan kembali begitu cepat. Ah, tepat pada waktunya. Semuanya, lihat di bawah. Ini adalah negara saya. Kerajaan Enlita yang indah. Petik 2. Enlita, ibu kota kerajaan Enlita. Kota perairan, kota dengan seni terindah di dunia. Pemandangan ini terbentang di depan mata kita. Di kota yang terbuat dari batu ini, setiap bangunan berselera tinggi. Yang paling menonjol adalah bahwa seluruh kota benar-benar bersih. Ini terlihat tidak alami. Rahasia ini terungkap di depan mataku. Luar biasa. Kamu. Cantik. Wow, ada busur. Iris. Seluruh kota sedang dicuci. 31. Tiba-tiba semuanya dibanjiri air dari pusat kota, air itu mengalir melalui jalan-jalan, dan semua sampah dan debu hanyut. Ini adalah sistem di mana sihir dan sains bergabung untuk menjaga kota tetap bersih. Jadi dia mencuci kota hanya sekali seminggu dan tetap bersih. Ini dirancang agar sampah dipilah di sepanjang jalan dan, setelah dimurnikan, air dengan sisa nutrisi mengalir ke danau dan menjadi makanan bagi ikan. Apakah ini kota seni dan air? Ini di luar ekspektasi saya. Petik 2. Negara ini adalah kebanggaan saya. Aku lega tangan iblis itu belum sejauh itu. Anda tinggal di sini selama sehari, kan? Petik 2. Begitulah. Hari hampir berakhir. Terbang di malam hari berbahaya. Kalau begitu izinkan saya memberi Anda sambutan hangat. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Itu adalah alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk memanipulasi kami dengan cara Anda sendiri, sementara Anda mencoba untuk terlihat baik dengan menyusun strategi Anda. Dimengerti, kami bergantung padamu. Saya mengerti, dan saya memegang pikiran itu. Mungkin pria ini akan menemukan sesuatu yang tidak terpikirkan olehku maupun Ellen. Saya memiliki harapan itu. 32. Bab 3. Penyihir penyembuh bersenang-senang di kota perairan kami tiba di kota seni dan air di kerajaan Enlita. Di sini, alam dan buatan berada dalam harmoni yang sempurna, jadi kita hanya bisa menatap terpesona dari langit. Kerajaan Enlita bisa dibilang negara dengan budaya yang benar-benar matang. Kerajaan di Oral bahkan tidak panas dalam hal sejarah panjangnya.
Sistem pembersihan sebelumnya juga dapat digunakan, tergantung pada keadaan, sebagai senjata untuk mengusir musuh, dan kekuatan dinding yang melapisi bangunan sebanding dengan Dioral Realm. Penyimpanan air yang besar, sistem pemurnian air, tembok pertahanan yang kuat dan produksi makanan di dalam tembok. Secara umum, dapat dikatakan bahwa potensi terbesar kota ini adalah dalam pertempuran defensif dan perlawanan. Juga, saya pernah mendengar bahwa para prajurit adalah korps elit yang lengkap. Tidak akan mudah untuk menghancurkan tempat itu. Namun, bahkan Enlita tidak akan berdaya melawan monster gelap ini. Sebagian besar instalasi pertahanan akan dikalahkan oleh warga yang diserang oleh kekuatan kegelapan. Jadi, bahkan kerajaan Dioral bisa merebut negara ini. Tentu saja, dengan pengeboman Freya dari pesawat ini sudah cukup, itu akan menjadi akhir dari dirinya. Sebelumnya, Pangeran Kasta mengatakan dia ingin memproduksi pesawat secara massal, tetapi jika masa depan itu datang, sebagian besar mekanisme pertahanan bisa menjadi tidak berguna. Permisi, di mana saya bisa mendarat? Freya bertanya pada Pangeran Ras. Di Taman Kastil. Seharusnya terlihat dari sini. Oh, begitu. Tapi halamannya begitu indah. Tidak apa-apa. Ini tempat tercepat dan teraman. Petik 2. Dipahami. Freya bergerak menuju posisi pendaratan. Dia memiliki keberanian untuk tidak menghargai taman jadi megah. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana Pangeran Suci menyambut kami. 33. Setelah mendarat di taman, secara alami para prajurit penjaga datang ke arah kami. Pangeran Kasta adalah orang pertama yang menunjukkan wajahnya di luar pesawat dan ketika para prajurit melihatnya, mereka bersujud. Tampaknya itu bukan kewajiban mereka, tetapi mereka tentu sangat menghormati dan mempercayainya. Saya kembali. Ini lebih awal dari yang direncanakan, tetapi ada masalah, jadi saya kembali. Selamat datang kembali, Pangeran Kasta. Mengejutkan bahwa dia kembali dengan seekor burung baja. Siapa mereka? Dan di mana Yorum sama dan Vance sama? Petik 2. Mereka dibunuh di Kekaisaran Gransbach. Saya adalah satu-satunya yang diselamatkan oleh mereka dan entah bagaimana berhasil kembali. Petik 2. Semua orang di ruangan itu membuat ekspresi menyakitkan. Tentunya mereka yang terbunuh sama dipujanya seperti Pangeran Ras. Saya menugaskan Pangeran Ras untuk menjelaskan kapan mereka semua dimusnahkan di tempat itu, sementara kami menunggu. Pada saat itu saya mengerti bahwa bawahannya sangat baik, karena mereka memutuskan bahwa hanya Pangeran Ras yang harus melarikan diri, karena mereka siap mati di tempat itu. Itulah mengapa aku kembali lebih awal dan kerajaan Dioral membawaku. Beritahu Kiling untuk mempersiapkan penyambutan sesegera mungkin. Adapun semua orang di kerajaan Dioral, istirahatlah. Kami memiliki sesuatu yang disiapkan untuk Anda. Petik 2. Oh, sampai jumpa. Dia berbagi informasi dengan bawahannya. Tentunya mereka akan diatur sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan mulai sekarang. Tidak apa-apa bagi mereka untuk berpikir sebanyak yang mereka inginkan. Ini bisa menjadi keuntungan bagi kita. Karena air berlimpah, Anda juga dapat menggunakan bak mandi secara alami. Kami mencuci keringat dan kotoran dan mengenakan pakaian yang telah mereka siapkan untuk kami. Ini memiliki perasaan yang baik. Itu sutra. Sutra adalah produk kelas super tinggi, terutama produk langka dan hampir tidak mungkin didapat. Mampu menyambut tamu Anda dengan ini adalah bukti bahwa mereka memiliki sumber daya yang tidak biasa. 34. Ketika saya sedang bersantai di kamar saya, seorang pelayan datang untuk memberitahu saya bahwa makanan sudah siap. Setelah berjalan beberapa saat, hidung Guren dan Setsuna, yang memiliki indera penciuman yang sangat baik, mulai bergerak. Baunya seperti pesta. Kelihatannya enak. Karena tidak banyak makanan di alam Dioral, Guren sangat senang. Petik 2. Setsuna merasakan hal yang sama. Itu karena kerajaan Dioral saat ini tidak punya uang. Kami tidak mampu membeli kemewahan ini. Petik 2. Kejayaan kerajaan Dioral sebelumnya telah memudar sampai batas tertentu dan kami sekarang memiliki anggaran yang ketat sehingga kami tidak bisa makan banyak makanan enak. Yang berhasil menyelamatkan kami adalah barang-barang mahal yang kami peroleh dari para bangsawan yang memeriksa rumah mereka. Bisa dibilang, ini adalah satu-satunya pencapaian King Dioral. Saya membatasi distribusi uang untuk rekonstruksi sebanyak mungkin. Itu sebabnya bekas luka dari buronan King Dioral sangat dalam. Ruangan yang diarahkan oleh para pelayan kepada kami bergaya kristal dan membuat kami mempesona dengan cahaya. Di dalam ruangan ada pemandangan yang elegan dengan danau buatan, dengan air yang mengalir dan berbagai macam ikan berenang di sekitarnya. Meskipun sudah gelap, ada banyak kecerahan.
Sepertinya mereka menciptakan matahari palsu dengan kekuatan sihir. Ini ruangan yang sangat halus. Ini digunakan oleh kerajaan Enlita untuk memberikan sambutan terbaik. Di atas segalanya, saya harap itu akan menyenangkan pahlawan penyembuh sama. Petik 2. Tentu saja aku menyukainya. Tapi aku ingin tahu apa yang dipikirkan rekan satu timku. Guren dan Setsuna menyaksikan ikan berenang di danau buatan dengan wajah kekanak-kanakan yang biasanya tidak mereka tunjukkan. Mereka hanya melakukan hal-hal berdarah, tetapi Guren baru saja lahir dan Setsuna bahkan belum mencapai usia remaja. Faktanya, ini adalah saat di mana tidak jarang mereka bermain dengan polos. Saya mengambil ini untuk kenyamanan saya. Jika semua ini berakhir, saya ingin menunjukkan banyak hal indah. Saya ingin mereka bersenang-senang lebih dari seks. 35. Namun, ada kontradiksi bahwa untuk ini mereka harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kearuga sama, taman dengan air yang mengalir terlihat sangat bagus. Saya ingin satu di Dioral Realm juga. Petik 2. Ini menghabiskan banyak uang dan kami tidak memiliki teknologi untuk membuat peralatan ini. Sulit untuk dilakukan. Petik 2. Kaca sangat mahal. Selain itu, diperlukan seorang pengrajin dengan teknik yang sangat tinggi untuk membuat langit-langit mengikuti lekukan yang indah ini. Sekali lagi, ruang ini hanya untuk menunjukkan kekayaan dan teknologi Anda ke negara lain. Hahaha, gelas ini adalah spesialisasi Enlita. Nah, duduk. Mari kita bicara tentang apa yang akan terjadi saat kita makan. Petik 2. Pangeran Ras bertepuk tangan. Kemudian seorang juru masak muncul dan menjaring ikan dari kolam. Dan di tempat ini dia memotong dan mengirisnya. Ikan lebih enak dimakan mentah, tapi karena ada anak-anak yang tidak suka ikan mentah, kami akan mengolahnya dengan cara yang eksotis. Apa yang Anda pikirkan? Bagi saya itu terlalu kasar. Untuk Guren juga. Nen. Mentah terlihat lezat. Petik 2. Untukku, tolong masak. Saya pikir hanya Freya yang tidak menginginkannya mentah-mentah. Di kerajaan Dioral mereka tidak terbiasa makan ikan mentah. Saya mengerti bahwa Anda ingin menghindarinya. Dengan cepat bagian Freya dipanggang dalam wajan dengan mentega. Sisanya disajikan di piring. Ikan disajikan dengan irisan di tempat aslinya dan memberi kesan masih hidup. Sepertinya caramu menghibur kami tidak buruk sama sekali. Sebagai sentuhan akhir, cocok dipadukan dengan sayuran hijau dan saus berbahan dasar cuka. Ikan ini memiliki rona merah muda-muda, yang cocok dengan putihnya hidangan dan hijaunya sayuran. Itu yang utama. Mereka juga membawa hidangan daging, roti, sup, del. Dari saat kami duduk, mereka melayani kami 36. Anggur. 37. Hanya dari baunya aku bisa tahu itu vintage terbaik. Ini mungkin kategori anggur yang bahkan gaji sebulan untuk orang normal tidak akan cukup untuk segelas. Baiklah, mari kita minum untuk kemakmuran kerajaan Enlita dan kerajaan Dioral. Kesehatan. Aku mengangkat gelasku, menghabiskan rotiku dan menyesapnya. Begitu, anggur yang baik tidak hanya enak, itu membuat Anda merasa bahagia. Saya merasa gembira hanya dengan memegangnya di mulut saya. Daging ikan yang masih hidup sampai sekarang masih segar, sashimi merahnya sangat berminyak, manis dan lumer di mulut. Kearuga sama, ikan ini sangat enak. Ini mirip dengan salmon yang ditemukan di dekat desa klan Frostwolf, tapi yang ini jauh lebih baik. Petik 2. Bawakan Guren jatah lagi. Satu saja tidak cukup. Petik 2. Karena Setsuna dan Guren sangat energik, mereka sudah menghabiskan porsi mereka. Petik 2. Aku takut ikan mentah, tapi kelihatannya enak. Bagaimana jika kamu hanya mengambil satu gigitan, Freya? Saya jamin tidak ada parasit dan Anda tidak akan sakit. Petik 2. Kesegarannya dijamin, dan karena ini adalah danau buatan yang bersih, tidak ada patogen yang bisa menempel dan tidak ada ruang untuk parasit. Jadi, sedikit saja. Enak. Kalau ikannya kering saya kurang suka, tapi kalau dimakan mentah rasanya juicy. Petik 2. Benarkah? Namun, saat memakan ikan sungai, lebih baik berhenti begitu saja. Selain ikan laut, mengonsumsi ikan sungai mentah cukup berisiko. Dapat dikatakan bahwa menikmatinya adalah kemewahan terbesar. Ikan ini juga makanan favorit saya. Saya membangun danau buatan ini agar saya bisa memakannya mentah-mentah. Petik 2. Orang kaya ada di level lain. Hahaha, saya pikir itu cara yang baik untuk menggunakan uang itu. Nah, sekarang saatnya untuk membicarakan apa yang akan terjadi mulai sekarang. Saya akan mengajukan pertanyaan, pahlawan penyembuh. Bagaimana kondisi kesuksesan dan kegagalan kita dalam situasi saat ini? Petik 2. Syarat sukses dan gagal. Biasanya orang meremehkan tekad Anda.
Namun, jika tidak ditentukan secara tepat, dasar strategi tidak dapat ditetapkan. 38. Sukses akan kematian bulat dan pemberantasan kekuatan kegelapan. Kegagalan akan membuat binatang gelap membanjiri kerajaan Dioral dan kerajaan Enlita, dan dunia akan menjadi taman bermain bulat. Petik 2. Aku akan bertanya lagi. Jika bulat mati, akankah kekuatan kegelapan benar-benar menghilang? Kurasa itu lubang terbesar dalam rencana pembunuhan pelurumu. Anggap saja kita cukup beruntung untuk membunuh bulat. Tapi kekuatan kegelapan tidak. Pergi, kamu. Dikelilingi di tempat dan permainan berakhir. Kemudian seseorang muncul yang mengambil alih tempat bulat dan membalas ke alam Dioral. Kita harus menghadapi masa depan ini, kan? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menjalankan negara. Anda dapat melihat semua kemungkinan dan menentukannya. Berpikir dengan polos bahwa menyerang akar semua kejahatan akan memperbaiki segalanya adalah gila. Saya tidak memungkiri kemungkinan itu terjadi. Tapi dengan Raja Dioral menghancurkan tubuhnya yang lain menghilang. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya hal ini tinggi. Bagaimanapun, dalam keadaan ini, kita hanya bisa bertaruh pada kemungkinan itu. Petik 2. Tentu saja. Ini bukan situasi yang bisa kau sebut mewah. Tapi kurasa aku bisa menjamin jaminan itu. Jika kau memiliki kekuatan kerajaan Enlita. Dengan mengatakan itu, Pangeran Ras mulai mendiskusikan rencananya sendiri. Petik 2. Mungkinkah? Saya tidak pernah mengatakan apapun yang tidak dapat saya sampaikan. Jika saya mengatakan demikian, saya akan melakukannya. Dengan begitu aku tidak akan mengganggu rencanamu. Tidak, itu pasti berguna bagi mereka. Petik 2. Aku menagihmu. Dan aku minta maaf. Ini adalah cara memaksa kerajaan Enlita untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi saya ingin meningkatkan, bahkan sedikit, faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan kita. Tidak perlu meminta maaf. Ini juga pertempuran kerajaan Enlita. Itu wajar untuk membuat pengorbanan. Tidak pantas untuk meminta maaf. Permisi. Pada titik tertentu, saya pikir ini hanya pertempuran kami. Petik 2. Aku senang kamu mengerti. Saya akan mengatakannya lagi, ini adalah pertempuran hidup dan mati bagi umat manusia. Itu juga demi kepentingan kerajaan Enlita. Jadi kami akan melakukan semua yang kami bisa. Itu sebabnya kamu menuju ke wilayah Raja Iblis setelah itu, kan? Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Kami juga ingin, meskipun demikian, sedikit informasi. Petik 2. Pangeran Ras menjentikkan jarinya dan sebuah sangkar dibawa kepadanya. Mereka merpati pos yang terlatih, bukan, lebih mirip burung iblis. 39. Tidak seperti merpati pos biasa, mereka tidak hanya kembali dengan naluri pembawa pesan mereka, tetapi juga dapat bepergian dengan mengingat energi magis penggunanya. Tidak ada sarana komunikasi yang lebih cepat dan aman. Saya ingin mempercayakan anak-anak ini kepada Anda. Petik 2. Mereka memberi saya 2 merpati putih besar. Saya berjanji. Saya akan memberitahu Anda jika ada informasi baru. Saya harap saya dapat mengandalkan kecerdasan Pangeran Ras. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan berdoa untuk keberuntungan Anda. Aku meremas tangannya erat. Usulan Pangeran Ras sedikit meningkatkan peluang kemenangan kami. Jika kita mengumpulkan kekuatan dengan cara ini, mungkin kita bisa mencapai bulat. Tidak, aku harus menghubunginya. Segera setelah fajar menyingsing, saya akan segera pergi ke Eva, mendapatkan dukungannya, mengumpulkan informasi dari burung surgawi dan mencoba meningkatkan kemungkinan kemenangan kami sedikit lagi. Pria ini, hanya karena cara dia memperlakukanku di dunia pertama, pantas mati, tetapi di dunia kedua ini dia melampaui dirinya sendiri. Aku tidak akan tenang jika aku tidak memberinya kematian yang lebih berdarah, menyedihkan dan menyakitkan daripada siapapun yang aku balas dendam di dunia ini. Untuk itu saya akan melakukan dan menggunakan apa saja. 40. Bab 4. Penyihir penyembuh bertemu dengan Raja Iblis. Pesawat terbang melintasi langit.